Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Jamaah salat subuh di Masjid Baitur Rahim yang semoga selalu dirahmati Allah. Mari kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah atas segala limpahan nikmat yang luar biasa kepada kita, sehingga Allah masih mengizinkan kita untuk memaksimalkan ikhtiar di bulan Ramadan ini. Allah masih meluangkan waktu, memberikan kesempatan kepada kita semuanya, sehingga lembut hati kita dengan langkah kita dalam menuju Masjid Baitur Rahim ini. Semoga apa yang telah kita upayakan dengan maksimal ada balasannya di sisi Allah. Amin. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabatnya, kepada orang pengikut-pengikutnya, dan semoga kita termasuk daripadanya yang selalu istiqomah menghidupkan sunnahnya. Jamaah rahimahullah, tentunya dalam menjalani hari demi hari kita sebagai hamba Allah yang lemah ini seringkali mendapati diri kita begitu sempit, begitu sesak dada kita, istilahnya begitu gelisah kalau orang zaman sekarang, galau begitu. Ketika kita tidak mendapatkan apa yang kita harapkan, tidak mendapatkan apa yang kita angan-angankan sejak dulu, bahkan sudah mungkin bertahun-tahun kita menginginkan sesuatu, tapi belum Allah takdirkan mendapatkan. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Ibnu Majah, "Man kana fid dunya hamma, faraqallahu alaihi amra." Barang siapa menjadikan dunia sebagai tujuan atau keinginan yang besar baginya, maka Allah akan cerai-ceraikan urusannya. Ini permulaan yang cukup menyakitkan bagi kita. Yang namanya kita hidup di dunia ya kurang lebih keinginannya tentang itu saja. Yang namanya pengen rumah tangga kita ingin rukun, ekonomi kita ingin mapan, pekerjaan kita ingin enak, seputar itu saja dalam dunia ini. Tapi terkadang anak-anak kita yang tentang dunia itu menjadikan hati kita lemah, cepat gelisah karena keinginan yang belum juga tercapai. Kemudian Allah lanjutkan, yaitu Rasulullah SAW lanjutkan, "Waja'ala faqrahu baina 'ainaihi." Ini yang cukup pernyataan cukup keras lagi. Waja'ala faqrahu, dan Allah jadikan faqrahu kefakiran baina 'ainaihi, di antara kedua pelupuk mata. Ketika kita menjadikan dunia itu tujuan kita, angan-angan yang begitu panjang tentang dunia, Allah menjadikan, sengaja Allah jadikan kefakiran di antara pelupuk mata. Di antara kedua mata kita selalu tampak bahwa ketika seolah-olah ketika kita tidak bisa mendapatkan keinginan kita itu, dunia itu selesai, dunia itu hancur, ya, yang bangkrutlah, gagallah. Padahal itu hanya perkara dunia. Saking besarnya nafsu dalam diri kita kepada dunia, sehingga kita melupakan syukur terhadap apa yang sudah kita miliki, apa yang saat ini sudah Allah titipkan kepada kita. Kita akan lupa untuk mensyukurinya. Apalagi sampai kepada sifat yang tidak qanaah, yang tidak menerima apa yang sudah digariskan kepada kita. Kemudian hadis ini ditutup dengan malam ya'tihi minad dunya illa ma kutiba lahu. Dan dia sekali-kali tidak akan mendapatkan dunia kecuali memang yang sudah ditetapkan untuknya. Kita semuanya sudah sadar dan sudah paham bahwa rezeki kita itu sudah ditulis sebelum kita ada. Tapi yang namanya manusia karena punya nafsu, kadang ya aneh-aneh. Lantas ketika kita mendapati diri kita seperti ini, bagaimana ketika tiba-tiba hati kita sesat melihat sesuatu di dunia ini, yang di dalam keinginan kita belum juga tercapai, orang lain dengan mudahnya mendapatkannya. Karena hati kita merasa sesat, badannya sempit gitu. Yang pertama yang bisa kita lakukan adalah berpikir kepada Allah. Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 28, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub." Ketahuilah, hanya dengan berpikir kepada Allah, hati ini menjadi tenang. Zikir kepada Allah, mengingat Allah itu bisa banyak hal.
bisa mengucapkan kalimat thayyibah, mengagungkan ciptaan Allah. Dengan itu kita menjadi sadar bahwa Allah memang maha kuasa dalam segalanya. Kalau memang Allah mengizinkan, hanya mengabulkan keinginan saya itu sangat mudah. Tapi yang namanya kehendak Allah itu kita tidak tahu. Kita juga bisa berdoa dalam rangka untuk berpikir kepada Allah. Selanjutnya kita bisa memperbanyak bacaan Al-Quran. Dalam surat Yunus, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatum min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatul lil mu'minin. Wahai manusia, telah datang kepadamu, yaitu Al-Quran yang merupakan peringatan dari Rabbmu dan penyembuh apa yang ada di dalam dadamu dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Salah satu sifat Al-Quran kan asyifa, yang artinya adalah penyembuh yang ada di dalam dada kita. Segala macam penyakit hati kita gelisah salah satunya. Maka dari itu kita banyak baca, apalagi sampai mentadaburi Al-Quran itu sangat baik untuk hati kita. Asupan ceritanya. Yang selanjutnya adalah tawakal kepada Allah. Setelah begitu banyak ikhtiar kita untuk mendekatkan diri kepada Allah, ikhtiar kita untuk menyelesaikan atau mentirakati keinginan-keinginan kita itu, ya sudah kita pasrahkan kepada Allah. Karena hanya ada dua kemungkinan, tercapai atau tidak tercapai. Kalau kita sudah menyadari bahwa semua itu atas kehendak Allah, apapun nanti hasilnya, sudah terserah Allah saja. Yang bisa kita lakukan adalah kita berusaha untuk ridho terhadap takdir Allah. Dan yang terakhir, yang seringkali kita lupakan adalah tidak perlu mengadu kepada manusia. Nah, ini kadang kita sendiri sering lupa nih. Apalagi masalah kita yang besar, kita tidak bisa menghandlenya sendiri, hanya kita ceritakan kepada orang lain. Mungkin ketika kita cerita kepada orang tua, pasangan, istri atau suami, mungkin tidak bermasalah. Namun akan jadi masalah ketika kita cerita dengan orang lain. Karena seringkali yang datang itu bukan solusi. Bukan solusi yang kita dapatkan, justru malah mudarat. Tidak ada manfaatnya, justru malah mudarat. Karena bisa jadi apa yang kita ceritakan itu akan menjadi bahan ghibah, akan menjadi bahan rasa-rasa di komunitas yang lain atau di circle yang lain. Nah, sekarang dulu pernah ada ketika itu Nabi Yakub telah kehilangan Yusuf, kemudian anak-anak yang lain itu main itu ceritanya. Bapak sih terlalu sayang sama Yusuf, jadinya baru nggak kelihatan sebentar aja sudah gelisah. Tapi apa jawaban Nabi Yakub? Innama ashku bathi wa husni ilallah. Ini diabadikan dalam surah Yusuf ayat 86. Sesungguhnya aku hanya mengadukan kesedihanku dan kesusahanku hanya kepada Allah. Nabi Yakub tidak cerita kepada siapa-siapa, beliau hanya mengadukannya kepada Allah, karena Allah lah satu-satunya memberi solusi. Makanya kita harus belajar dari kisah-kisah para nabi yang semuanya itu pasti terkorelasi atau bisa kita aplikasikan ke keadaan kita yang hari ini. Makanya kadang-kadang kita kalau cerita sama orang lain paling nasihatnya itu cuma dua. Yang pertama sabar, yang kedua ya harus belum rezekinya. Nah, dua nasihat itu ada semuanya di Al-Quran. Jadi kalau kita mengadu kepada Allah, kita membaca Al-Quran, kita baca terjemah itu semuanya itu ada. Kita cari ayat-ayat tentang permasalahan kita, tentang musibah gitu, ada semua. Jadi tidak usah khawatir di Al-Quran semua ada. Nah, untuk itu monggo kita saling mengingatkan kepada suami, kepada istri, kepada anak-anak untuk melakukan upaya-upaya dalam rangka mengobati atau menghilangkan kegelisahan dalam diri kita. Karena biasanya kalau suami istri salah satunya sedang tidak oke gitu, kalau salah satunya sedang gelisah, terus suami itu kadang juga nggak enak, tidak nyaman. Begitu juga dengan ketika suami di luar sana ada masalah, di rumah itu istri juga merasa tidak enak. Anak-anak apalagi yang notabene mereka masih butuh bimbingan kita. Nah, itu makanya kita harus saling mengingatkan sama anggota keluarga. Demikian, semoga Allah menjaga hati kita agar selalu teguh dalam ketaatan dan menjadikan diri kita jauh dari sifat-sifat kotor yang banyaknya menjadi penyebab sakitnya hati dan jiwa kita. Adapun lebihnya itu semata dari datang dari Allah, dan kemudian adapun kekurangannya itu semata dari kekurangan saya. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.